Nah, ini yang sign up with Google. Kita klik seperti ini. Nah, nanti ada seperti ini Bapak Ibu. Mengklaim Canva untuk pendidikan secara gratis. Nah, ini di sini ada beberapa fasilitas yang memang diberikan ya. Canva untuk pendidikan mencakup semua fitur premium Canva dan 100% gratis untuk guru serta siswa di sekolah yang memenuhi syarat. Kayak gitu. Nah, ini di sini ada tulisannya ribuan template pendidikan siap digunakan, materi ajar yang keren, mendorong kreativitas siswa, karena di Canva ini itu juga kita bisa berkolaborasi dengan siswa. Jadi linknya nanti kita share ke siswa, siswa yang punya akun Canva itu juga bisa ikut, misalkan membuat presentasi di situ, membuat apa itu namanya, kayak semacam jadwal penelitian dan lain sebagainya itu bisa, kayak gitu. Nah, oke, setelah seperti ini ya, ini klik mulai. Nah, ini diisikan nama depan, misal di sini saya masukkan ya, Indra, nah ini Permana, kayak gini. Lalu nama sekolah, SMK N, misal di sekolah kita nggak punya website kayak gitu ya. Nah, ini silahkan tadi gunakan Canva yang free saja, yang bukan dari Premium for Edu, itu juga tidak apa-apa. Bisa juga kok nanti kita gunakan untuk jadi konten kreator kayak gitu. Nah, ini saya tuliskan SMKN 8 Semarang seperti ini. Nah, ini silahkan dituliskan www seperti ini. Atau kalau misalkan tuliskan www tidak bisa, ini bisa dituliskan HTTP. Nah, kayak gini. HTTP:// lalu alamat websitenya sekolah. Nah, oke, setelah ini sudah muncul warna ungu seperti ini untuk siap dilanjutkan, klik lanjutkan. Nah, oke. Ini Bapak Ibu, ini yang perlu diperhatikan. Di sini itu Bapak Ibu silahkan unggah file. Kalau pengalaman saya yang saya upload ini adalah jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran yang ada nama saya. Di situ tercetak besar di jadwal pelajarannya itu. Ada nama saya di situ, itu otomatis diterima. Karena di Canva for Edu ini itu ada sekitar 48 jam untuk approve-nya. Kayak gitu. Tapi tidak sampai 48 jam juga bisa langsung di-approve seperti itu. Nanti akan saya perlihatkan tampilannya yang sudah di-approve untuk for education kayak gitu. Nah, kalau sudah sampai di sini, nah ini di sini ada keterangannya ya Bapak Ibu ya, nanti bisa dibaca ya. Unggah dokumen atau foto dokumen yang menunjukkan kualifikasi mengajar atau status pekerjaan Anda. Dokumen ini harus menyertakan nama lengkap, nama sekolah atau organisasi, tanggal dengan tahun akademik saat ini. Kayak gitu. Nah, dulu kenapa kok saya uploadnya itu apa itu namanya jadwal mengajar, karena ada keterangan ini Bapak Ibu, tanggal dan tahun akademik saat ini. Kayak gitu. Itu saya masukkan. Nah, teman saya ada yang upload Serdik, itu juga bisa digunakan kayak gitu. Tapi yang saya coba memang jadwal kayak gitu. Atau misalkan Bapak Ibu ada SK gitu, ada SK, kan biasanya setiap semester itu kan ada SK mengajar ya. Nah, itu bisa itu. Asal di situ tera jelas ya, bukan yang SK langsung banyak ada namanya, itu pasti ditolak biasanya. Jadi silahkan nanti bisa di upload untuk jadwal ataupun SK, atau bisa juga tadi Serdik kayak gitu. Tapi yang saya coba pribadi memang jadwal, jadi Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan. Kalau misalkan kok tidak di-approve atau tidak diterima oleh Canva, cukup gunakan Canva yang gratis saja. Nanti waktu diminta untuk mengumpulkan tugas, Bapak Ibu cukup hasil screenshot dari Canva yang gratis saja, yang free itu juga tidak masalah, seperti itu. Nah, ini klik seperti ini, atau bisa kita drag ya, sebentar. Coba kalau misal saya drag, saya cari file dulu ya Bapak Ibu ya. Materi data diri. Nah, ini saya coba sertifikat pendidik, coba
Nah, ini di drag seperti ini saja. Drag seperti ini. Nah, ini sudah ada sertifikat pendidik ya. Nah, setelah muncul warna ungu lagi seperti ini ya, ini silahkan klik lanjutkan. Nah, ini di sini aplikasi Anda sedang ditinjau. Kami akan memberitahu Anda hasilnya dalam waktu 48 jam. Anda dapat terus menggunakan Canva secara gratis sambil menunggu. Klik lanjutkan saja. Nah, ini di sini ada mata pelajaran apa yang akan diajarkan gitu. Misal di sini saya pilihnya komputer, lanjutkan. Ini jenjangnya SMA ya. SMA SMK, saya pilih kelas 12 misalkan seperti itu. Kirim. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan email dari Canva. Ini ada tulisannya ini. Permohonan pendaftaran Canva untuk pendidik akan Anda berhasil dikirim. Banyak permohonan pendaftar yang masuk kami sehingga mungkin diperlukan waktu sekitar 48 jam untuk mengabari Anda kembali. Nah, ini jadi nanti kalau misalkan sudah di-approve, nanti otomatis akan ada pemberitahuan dari Canva for Education itu sendiri, apakah disetujui apa tidak, kayak gitu. Nanti ada di sini. Oke, nah kalau misalkan sudah disetujui ya Bapak Ibu ya, itu nanti tampilannya seperti ini. Saya stop share terlebih dahulu lagi. Nah ini Bapak Ibu, nah ini tampilannya seperti ini, langsung ada tulisannya education di sini. Sudah terlihat ya, Mas Faizin? Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Oke, nah ini kalau sudah di-approve ya, kalau sudah di-approve itu tulisannya seperti ini. Education, ada education infographic, classroom poster, bahkan kita bisa membuat leader classroom di sini. Langsung dari sini, misalkan contoh ya. Nah, ini kayak gini, ini tinggal banyak sekali, tinggal drag, dan lain sebagainya. Dan keuntungan dari Canva for Education itu kita bisa menggunakan template-template premium, Bapak Ibu. Jadi nanti silakan bisa diusahakan terlebih dahulu. Kalau misalkan kok memang tidak bisa gitu kan. Kalau misalkan memang tidak bisa di-approve atau diterima kayak gitu ya cukup gunakan yang free saja. Karena juga nanti hanya berbeda sedikit sih, tapi memang template-template yang bisa digunakan itu terbatas kayak gitu. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, bahkan tadi presentasi yang saya sampaikan itu juga saya gunakan di Canva langsung. Ini bisa mengatasi juga kalau misalkan space hard disk atau SSD kita itu menipis gitu kan. Nah, ini sudah tercover di sini semua. Dan kita juga misalkan mau presentasi dimanapun, mau membuat video dimanapun, dengan di handphone itu kan otomatis dia akan masuk juga kan di akun kita kan. Nah, makanya bisa multi platform kayak gitu. Nah, ini di sini beberapa desain yang memang saya buat ini kebanyakan memang thumbnail YouTube ya. Ini banyak sekali, mungkin Bapak Ibu sudah beberapa melihat kayak gitu hasil karya kami di tim belajar era digital. Ini thumbnailnya juga kita buat di sini. Kalau misalkan ditanya software yang digunakan di era digital itu udah ke memang software editing video ya. Kita gunakan ada Adobe Premiere, ada apa itu namanya, DaVinci Resolve, ada juga sebentar Filmora. Nah itu karena memang kita ada beberapa tim di sini yang membuat konten kayak gitu. Jadi ada beberapa macam-macam software yang kita gunakan kayak gitu. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan juga, lupa kok nggak diajarkan yang memang digunakan di YouTube-nya Belajar Era Digital. Tadi alasannya Bapak Ibu, hardware. Kayak gitu, hardware. Misal saya contohkan, misal saya mau ngedit video menggunakan DaVinci Resolve ya. DaVinci Resolve itu software free untuk editing video, tapi amat sangat berat, kayak gitu. Bahkan RAM itu, misalkan RAM-nya hanya 8 GB di laptop, itu ya pasti ngos-ngosan. Misalkan kalau kita hanya potong cut to cut itu masih lancar, tapi kalau nanti sudah ditambahi efek, color grading, ditambahi teks, dan lain sebagainya, itu loadingnya lama kayak gitu. Itu alasannya pertama. Nah,
Karena memang di sini mungkin ada yang Bapak Ibu yang sudah ikut, yang memang sudah jadi konten kreator serius kayak gitu ya. Jadi mungkin bisa menyesuaikan atau bisa membimbing teman-temannya yang lain untuk mengajari hal yang lebih kayak gitu. Nah, itu alasannya kenapa kita gunakan Canva ini. Karena memang ringan, bisa digunakan dimanapun, di handphone bisa, di laptop bisa, kayak gitu. Nah, oke. Saya akan praktekkan sebentar ya. Jadi misalkan kita akan video di sini ya. Di sini video. Ini tampilan-tampilannya Bapak Ibu. Nah, fitur Canva yang baru itu ada yang ini nih. Talking presentation. Nah, ini talking presentation itu kalau misalkan Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Camtasia ataupun sudah pernah menggunakan tadi Active Presenter. Nah, ini fungsinya hampir sama, cuman ngerekodnya dia hanya di layar Canva ini. Tidak bisa kita pindah misalkan ke software yang kita gunakan, itu tidak bisa. Kayak gitu. Atau misalkan kita pindah ke apa ini namanya? PowerPoint, lah itu tidak bisa. Kayak gitu. Jadi memang semuanya di sini. Nah, ini untuk talking presentation ya, talking presentation. Nah, ini di fasilitas yang free itu juga ada Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau apa itu namanya memulai presentasi gitu kan. Ini sudah ada presentasi yang ada, nanti tinggal diedit dulu kayak gitu. Setelah selesai presentasinya, untuk memulai itu bisa diklik yang ini, present and record. Nanti wajahnya Bapak Ibu itu akan tampil di bawah seperti ini dan nanti jadinya video kayak gitu. Oke. Nah, ini akan kita bahas untuk detailnya di pertemuan ketiga gitu. Jadi selalu ikuti ya Bapak Ibu ya. Itu yang fitur yang baru dari apa itu namanya Canva ya. Ya ini sepertinya pesertanya memang banyak yang kreatif ya. Banyak coret-coretan dari tadi. Oke, terima kasih Mas Admin sudah dihapuskan. Nah, ini misal sebelum kita masuk ke materi-materi yang apa itu namanya memang tujuannya untuk konten kreator ya. Nah, ini kali ini akan saya bahas untuk membuat thumbnailnya terlebih dahulu kayak gitu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan mau membuat ya, wah saya dikirimi log juga tadi coret-coretannya ya. Nah, ini Bapak Ibu silahkan tulis YouTube thumbnail. Nah, kayak gini. Lalu klik seperti ini ya. Ada muncul kayak gini, klik YouTube thumbnail seperti ini. Nah, nanti di sini ada banyak pilihannya. Nah, kalau misalkan kita pakai yang free, pakai Canva yang free, itu kayak misalkan yang ada kayak gini loh Bapak Ibu. Ada mahkotanya seperti ini, itu tidak bisa digunakan. Itu kalau pakai Canva yang free. Nah, tapi ini kalau misalkan yang tidak ada, apa ini namanya, tidak ada mahkota ini ya, itu bisa digunakan Bapak Ibu. Dan ini juga banyak sekali yang tidak ada, apa ini namanya, mahkotanya ini. Misalkan contoh ini, ada ini juga, ada ini, itu bisa digunakan, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa menggunakan Canva for Education, saya contohkan, misalkan saya pilih yang, nah ini misalkan ya. Nah, saya pilih yang seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan. Itu kalau yang Canva for Education. Nanti otomatis di sini ada tulisannya ini, edu. Kayak gitu. Jadi, bisa kita gunakan gratis semuanya. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa membuat thumbnail dari awal ya, dari desain yang kosongan kayak gitu. Atau misalkan bisa manfaatkan yang sudah ada kayak gitu. Tinggal misal kita mau merubah ini ya, mau merubah tulisannya, tinggal diklik aja 2 kali kayak gitu. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa langsung di handphone bisa dipraktekkan, itu bisa langsung di tap sekali saja. Kalau di handphone tap sekali dia udah otomatis langsung ada kayak kursor kedip-kedip seperti ini dan itu bisa langsung dihapus. Nah, ini misalkan saya tulis misalkan workshop gitu. Nah, kayak gini. Untuk jenis fontnya, ini bisa dirubah-rubah di sini Bapak Ibu. Nah, ini tinggal disesuaikan
pengen seperti apa font yang digunakan, dan ini juga banyak sekali fontnya. Nah, kalau yang font-font kayak gini ya, ada yang mahkota seperti ini. Kalau Bapak Ibu tadi tidak ke yang education kayak gitu, yang for education Canva-nya itu nanti diminta untuk membayar. Jadi kalau misal ya, hati-hati lagi, kalau misal yang hanya bisa mendaftar ke free, itu silahkan gunakan font-font yang seperti ini, yang tidak ada apa nih namanya, icon mahkota seperti ini. Di sini bahkan kalau kita arahkan, di sini ada tulisannya as a Canva Pro user kayak gitu. Nah, misal saya rubah jadi ini misalkan. Nanti dia loading, nah ini otomatis akan berubah. Oke, sebentar, ya. Nah, biar enak dilihat, dibersihkan dulu coret-coretannya. Nah, terus nanti yang kedua ini juga bisa kita rubah fontnya kayak gitu. Lalu yang bagian ini namanya di elemen. Jadi kalau misalkan mau diganti untuk tanda panahnya ini, atau misalkan yang tanda panah bawah kayak gitu, itu juga bisa. Nah, ini caranya di elemen sini. Elemen ini, nah ini bisa kita rubah-rubah. Misal kita klik seperti ini, nah ini akan masuk otomatis ya di sini. Nah, ini kalau misalkan mau kita delete, tinggal kita klik del saja di keyboard, itu bisa. Kalau misal yang Bapak Ibu menggunakan handphone, ya, itu begitu diklik di sini, ini di bawah, di HP-nya Bapak Ibu yang bawah itu ya, itu ada gambar ini, gambar keranjang seperti ini. Nah, itu untuk delete. Misal keklik, misal ini mau saya hapus nih, ini saya klik, delete. Nah, kayak gitu. Mau dikembalikan lagi, cukup Ctrl Z saja, itu sudah kembali lagi. Itu kalau Bapak Ibu di handphone tinggal klik back, ada kayak tanda panah itu kan, nah itu klik itu saja, itu nanti sudah kembali lagi, kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan image ini mau kita ganti ya, ini kita klik seperti ini, itu bisa kita edit image kalau misalkan mau kita rubah-rubah kayak gitu kan. Ininya, itu bisa kita klik edit image, nanti mau dikasih efek seperti apa, mau dibuat mockup seperti apa, dan lain sebagainya kayak gitu, itu bisa. Terus kalau misalkan upload yang memang Bapak Ibu punya gitu kan, itu bisa juga. Jadi upload dari laptopnya Bapak Ibu atau dari handphonenya Bapak Ibu itu juga bisa kayak gitu. Misalkan ini mau diganti oleh fotonya Bapak Ibu sendiri, misalkan kayak gitu kan. Nah, itu bisa kayak gitu. Nah, terus yang apa ini namanya? Foto ini, nah itu bisa kita ganti-ganti juga, mau kita gunakan yang mana kayak gitu, tinggal kita klik, dia otomatis masuk ke sini. Nah, ini yang ini bisa kita delete, ini yang foto ini bisa kita masukkan di sini. Kayak gitu. Oke. Itu terus teks. Nah, ini kalau misalkan kosongan ya Bapak Ibu ya. Ini mau dikasih teks yang apa dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, untuk materi thumbnail sendiri ya, thumbnail yang bagus itu seperti apa sih? Yang memang menarik orang untuk ngeklik itu seperti apa itu nanti akan kita bahas di pertemuan keempat sekaligus untuk render video. Begitu. Oke, nah mungkin untuk pengenalan di awal ya Bapak Ibu ya, itu mungkin cukup itu saja dulu kayak gitu. Nanti kita bahas detailnya untuk membuat presentasi, caranya bikin animasi seperti apa, nambah slide seperti apa dan lain sebagainya di pertemuan berikutnya, di pertemuan besok, di pertemuan hari kedua itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Mas Faizin selaku moderator. Mohon maaf kalau misalkan dalam penyampaian apa itu namanya ada yang dirasa kurang seperti itu. Untuk detailnya materi, tiap materi, bagaimana betul-betul menggunakan Canva akan kita pelajari secara bertahap dari setiap pertemuan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Faizin. Oke, terima kasih Pak Hendra atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa terkait dengan pengenalan Canva Premium untuk education dan Bapak Ibu semuanya. Sebelum menuju ke diskusi, saya akan memberikan beberapa informasi. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu.
Baik, sudah tampil ya Bapak Ibu? Baik, bagi Bapak Ibu yang menjadi subscriber lama dari YouTube Belajar Era Digital yang mungkin belum mendaftar atau belum sempat mendaftar menjadi peserta workshop, silakan bisa mengisi formulir pendaftaran pada link yang kami cantumkan di bit.ly/workshop jadi YouTuber. Bapak Ibu, kami beri kesempatan mendaftar hingga besok siang sampai pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Bapak Ibu peserta yang belum tergabung dalam grup diskusi, bisa bergabung melalui grup diskusi kami. Kami menyediakan grup di Telegram karena banyaknya peserta sehingga kami bisa menampungnya dalam Telegram. Bisa bergabung melalui link berikut di t.me/forum diskusi belajar era digital. Semua informasi terkait dengan link dan juga diskusi bersama instruktur akan kami laksanakan pada grup diskusi tersebut. Dan bagi Bapak Ibu yang dari tadi banyak sekali yang menanyakan tentang daftar hadir, saya informasikan daftar hadir telah kami sematkan pada kolom komentar YouTube Belajar Era Digital dan juga grup dan channel Telegram Belajar Era Digital. Jadi Bapak Ibu bisa menyimak materi terlebih dahulu, kemudian baru mengisi daftar hadirnya setelah materi selesai. Atau Ibu juga Bapak Ibu bisa mengaksesnya di bit.ly/jadi youtuber hari strip 1. Dan Bapak Ibu semuanya, untuk informasi pelatihan dan diklat, Bapak Ibu juga bisa menghubungi nomor berikut ini di 0851 7212 9797 untuk informasi diklat dan pelatihan lain. Dan kami sampaikan kembali seperti yang disampaikan oleh Ibu Direktur E-Guru Foundation, Ibu Ratih SPD MPD, akan dibuka beasiswa E-Guru Foundation batch 10 dengan tema Simbol Karya dan Pengabdian Tenaga Kependidikan untuk Bangsa. Dibuka kuota 100 penerima beasiswa untuk mendapatkan free pelatihan 32 jam pelajaran dari eguru.id pada bulan April dan akan menjadi peserta free VIP seminar nasional eguru.id bulan April. Syarat ketentuannya telah disediakan pada pamflet dan periode pendaftarannya mulai 7 hingga 14 Maret 2022 dan akan kami review pada tanggal 15 Maret 2022 dan pengumuman tanggal 16 Maret 2022. Dan spesial bagi Bapak Ibu peserta workshop 32 jam pelajaran menjadi YouTuber dengan konten pembelajaran interaktif, bagi 100 karya terbaik peserta workshop mendapatkan beasiswa E-Guru Foundation pada bulan April. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu, silahkan simak materinya dengan baik. Nanti ketika ada penugasan, kami berharap Bapak Ibu bisa mengerjakannya dengan maksimal dan bagi 100 karya terbaik akan mendapatkan beasiswa dari E-Guru Foundation. Baik, saya akan stop share. Nah, Bapak Ibu semuanya, apabila ada pertanyaan bisa menggunakan tool raise hand dan akan kami pilih secara acak bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kepada itu Bu Kriswati itu Mas. Ya, Ibu Misnawati SPD. Selamat malam Ibu. Ibu Kriswati, mungkin bisa di-unmute dulu Mas. Oh, ya, bisa Pak. Sebentar. Nah itu Bu Kriswati mungkin bisa klik mic-nya Bu. Siap. Terima kasih. Ya, sudah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demaknya mana Bu? Demaknya Dempet. Oh Dempet, masih deketan sama Semarang berarti ya, tetangga ini berarti ya. Terima kasih atas waktunya, diberi kesempatan pertama untuk bertanya kepada Mas Indra sebagai narasumber. Ya. Saya kepala sekolah Mas Indra. Mantap. Ini sudah generasi tua sebenarnya, tapi ingin tambah ilmu. Sebenarnya saya sudah menggunakan Canva yang biasa ketika presentasi. Kebetulan saya dulu waktu 2013 sampai kemarin 19 narasumber kurikulum 13. Jadi banyak presentasi di depan menggunakan untuk presentasi ini membuat PowerPoint lah intinya.
Ini kemarin kami mencoba dan juga ini ngisi di BPG juga, Prajab, saya juga tambah ilmu karena banyak mahasiswa yang pinter-pinter Canva, jadi saya tertarik ini untuk ikut pelatihan agar tidak hanya mahasiswanya, tapi saya juga bisa walaupun hanya seorang guru yang sudah tua gitu, tapi tidak ketinggalan zaman gitu ya ilmunya gitu. Tadi untuk daftar Canva biasa kami sudah tidak perlu tadi ngupload file-file. Ini sebagai kepala sekolah saya ingin tanyakan apa yang harus saya upload nanti ketika saya daftar di premium yang tadi pendidikan yang notabene tak lihat lebih banyak fitur-fiturnya dan lebih asik kelihatannya daripada yang biasa itu satu. Kemudian yang kedua selain tadi saya pengen intinya beda Canva premium dengan Canva biasa itu di apanya yang signifikan itu ya, yang paling membedakan itu apa? Itu kemudian tadi saya tulis dan tidak lupa. Bentar ya. Nah, tadi kan bisa selama ini saya memakai laptop, Mas Hendra, tidak memakai HP karena terus terang kami jadul IT, agak jadul IT ya tidak ketinggalan dengan yang lain, tapi lebih pinter yang muda-muda kan gitu. Ini kalau menggunakan HP, ini haruskah HP yang RAM-nya gede, cepat atau dengan HP biasa bisa gitu. Karena selama ini saya belum pernah menggunakan Canva lewat HP, membuat Canva lewat HP. Itu saja mungkin sementara yang bisa tanyakan, nanti saya tanyakan semua, yang lain tidak kumanan gitu. Terima kasih, mohon pencerahan, mohon tambahan info agar kami bisa tidak ketinggalan dengan yang lain. Itu mungkin yang kami bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kiswati dari Demak ya Ibu ya. Untuk pertanyaannya ada 3 Pak Hendra. Yang pertama, apa yang harus saya upload saat pendaftaran Canva Premium untuk Education? Kemudian yang kedua, perbedaan dari Canva Premium Education dan juga Canva yang gratis. Terus yang ketiga, spek seperti apa yang harus dimiliki gawai agar Canva itu bisa diaplikasikan atau digunakan menggunakan handphone. Oke, siap. Ini langsung saya jawab, Mas Faizin. Boleh? Oke. Nggih. Terima kasih nggih Bu Kiswati nggih. Ini apa ya? Saya merasa ini deh dihadiri seorang kepala sekolah gitu, bahkan masih sudah 50 tahun loh Mas, sudah 50 tahun. Gitu. Oke, nggih. Terima kasih Bu Kiswati karena memang masih semangat nggih untuk belajar seperti itu gitu. Jadi sebelumnya mungkin mohon maaf kalau misalkan kami yang masih muda itu dalam penyampaian atau mungkin bertutur kata itu kurang berkenan gitu di ibu-ibu semua yang mungkin lebih senior dari kami kayak gitu. Nah, oke langsung ke intinya saja nggih Bu Kiswati nggih. Tadi kan saya contohkan tuh ini kalau yang saya tahu ya, karena di tempat kami itu kepala sekolah tidak ada jadwal mengajar per kelas, itu tidak ada kayak gitu. Nah, yang saya gunakan untuk diterima di Canva for Education itu yang saya upload jadwal mengajar saya Bu, kayak gitu. Nah itu jadwal mengajar saya yang saya upload dan disetujui, dan saya sudah mempraktekkan itu ke 2 teman saya yang lain. Nah, yang 2 teman saya yang lain itu juga sama menggunakan jadwal mengajar gitu di kami di Guru Multimedia juga. Itu pakai jadwal mengajar bisa juga langsung di-approve kayak gitu. Terus yang teman saya yang satunya itu pakai Serdik Bu. Pakai Serdik yang di-upload. Nah, itu juga di-approve kayak gitu. Tapi yang teman saya tadi yang memang saya ajari gitu, pakai ini aja, pakai apa itu namanya jadwal mengajar aja, itu bisa kayak gitu, langsung di-approve, bahkan tidak nunggu sampai 48 jam, hanya berapa jam gitu udah dapat email lagi dari Canva bahwa disetujui kayak gitu. Terus ini mungkin buat semuanya ya, Bapak Ibu semua. Nanti waktu daftar Canva yang for Education itu memang betul-betul gunakan email pribadi. Gunakan email pribadi yang memang betul-betul selalu digunakan. Kayak gitu. Kalau tadi yang saya contohkan kan memang itu bukan email pribadi saya. Nah, yang Canva yang tadi yang for Education, yang sudah di-approve itu menggunakan email pribadi saya.
Seperti itu. Jadi nanti silakan ya gunakan email pribadi kayak gitu. Yang memang sering digunakan untuk kirim email, digunakan untuk apa dan lain sebagainya, karena mungkin itu ada semacam entah itu robot otomatiknya TXT dari Canva-nya itu yang mendeteksi apa bagaimana, saya tidak tahu. Karena kalau misalkan sebelumnya ya saya mencoba dengan email yang memang bukan email pribadi saya, itu ditolak. Walaupun yang saya upload sama-sama ini jadwal mengajar kayak gitu. Tapi yang saya gunakan email pribadi langsung di-approve. Itu mungkin catatan yang pertama. Terus perbedaan fitur itu seperti ini, Bu. Kalau misalkan Bu Kiswati itu kan tadi kan juga sudah menggunakan Canva yang free, nggih. Nah, template misalkan untuk presentasi dan lain sebagainya itu kan mungkin terbatas. Harus milih-milih yang tidak ada Nah, tanda. gitu. Nah, kalau yang for education itu kita bebas mau menggunakan apapun. Kayak gitu. Bahkan kalau misalkan yang free itu biasanya kalau kita download videonya itu nggak sampai bisa ke full HD 1080p, tidak salah. Cuman hanya 720p lah. Kalau yang for education itu bisa sampai 1080p. Nanti kalau misalkan sudah jadi video itu bisa sampai 1080p. Itu. Terus pilihannya untuk kita download file-filenya itu juga banyak sekali. Bisa ke PDF, bisa ke PPT, bisa ke yang lain-lain, itu banyak pilihannya dibandingkan yang free. Itu yang mungkin yang membedakan, yang betul-betul berbeda itu di situ, Bu. Gitu. Terus pertanyaan ketiga dari Bu Kiswati, apakah gawe atau handphone yang digunakan itu harus RAM-nya besar? Ini tidak, Bu. Jadi yang penting kapasitasnya ada, kapasitas penyimpanannya ada. Jadi nggak perlu yang RAM-nya yang tinggi-tinggi, itu tidak kayak gitu. Biasanya kan mungkin ini mungkin Ibu juga gitu. Kan pasti banyak kan Bu ya, grup-grup chat WA, chat Telegram itu kan banyak sekali yang memenuhi apa itu namanya infonya gitu kan. Makanya kalau saya sih memang mengikuti yang memang itu berguna untuk saya kayak gitu, untuk grup-grupnya kayak gitu, karena memang itu karena kalau misalkan di WA, contoh di WA itu setelah kalau sebelumnya sih ada juga ya, tapi setelah jadi metaverse ini di WA itu untuk backup itu lebih sering dibandingkan dulu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu semua di sini yang mungkin tergabung di grup WA banyak, backup-nya otomatis diaktifkan, itu pasti akan memakan penyimpanan yang banyak. Itu, Bu. Jadi, misalkan RAM handphonenya hanya 3 GB itu cukup. Nah, nanti Ibu buka Play Store, buka Play Store, kalau handphonenya Android, kalau menggunakan iPhone itu buka di App Store. Nah, nanti ketikkan saja Canva kayak gitu. Nanti untuk link downloadnya saya kirimkan ke grup Telegram saja. Ke grup Telegram kalau yang menggunakan Android, linknya apa, yang menggunakan iOS atau sistem operasinya iPhone itu linknya apa, kayak gitu. Nanti saya kirimkan. Nah, itu tinggal di-download saja. Habis itu tampilannya mungkin sedikit berbeda, Bu. Tampilannya mungkin sedikit berbeda. Begitu. Nanti kalau masih, ini kebetulan handphone saya nggak saya konekkan ke laptop, jadi saya nggak bisa menampilkan. Atau ini waktunya masih panjang ya, Mas Faizin ya? Masih, Pak. Oke, berarti sebentar. Lebih. Sekalian, Bu, ini spesial ya. Your phone, sebentar. Saya konekkan dulu handphone saya ke laptop saya. Nah, ini sekarang itu, apa namanya, handphone Android itu sudah bisa connect ke Windows ya. Nah, saya share screen terlebih dahulu, sebentar, saya cari Canva dulu. Oke, kita nunggu loading dulu. Ini sepertinya kok malah nge-lag ya. Sebentar, saya coba dengan aplikasi lain, Bu. Mohon bersabar, karena waktunya masih lama ini. Jadi nanti tanya jawabnya bisa puas, kayak gitu. Baik.
Mungkin sambil Bapak Hmm, Hendra yang Ini menyiapkan. lain sebenarnya saya dulu. cuma masih banyak pertanyaan, Mas Indra, tapi nanti biar untuk berbagi yang lain kali, lain waktu mungkin masih bisa Oke. kita sampaikan. Nah, mungkin bisa lanjut ke penanya yang lain dulu, Mas. Karena Sambil ini saya ngonekan bukan, handphone. kita sebagai kepala sekolah pemuda. Oke, oke. Terima kasih Bu Kiswati. Ya, makasih Mas Indra atas pencerahannya. Oke, sami-sami. Baik, terima kasih Ibu Kiswati. Baik, Nah, sambil yang kita lain dulu, Mas. menunggu pemateri Pak Hendra menyiapkan tadi ya untuk bahan penjelasan dari kanvanya, mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk link presentasi sudah kami bagikan dalam kolom komentar YouTube dan juga grup dan channel Telegram Belajar Era Digital. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, silakan bergabung melalui link yang telah kami bagikan juga, karena informasi terkait dengan workshop 32 jam pelajaran menjadi YouTuber dengan konten belajar interaktif akan kami sampaikan pada grup tersebut. Baik, yang akan bertanya, kami menuju ke YouTube terlebih dahulu. Satu penanya dari YouTube. Oke, sudah ada satu lagi nih YouTube dari Nurul Hikmah. Apabila setelah upload kemudian ditolak, apakah bisa mengupload lagi dengan mengganti file? Pertanyaannya seperti itu. Oke. Dari siapa tadi, Mas? Dari Ibu Nurul Hikmah, ini dari YouTube, Pak. Oke, dari Bu Nur Hikmah gitu. Itu di situ dari sekolah mana itu tidak dituliskan ya? Tidak dijelaskan karena mungkin ini dari live YouTube ya, Pak ya. Oke, siap. Nggih, Bu Nur Hikmah nggih tadi ya? Ibu Nurul Hikmah. Nur Hikmah. Oke, terima kasih Bu Nur Hikmah. Kalau misalkan ditolak. Nah, itu pastikan yang pertama tadi, gunakan email yang memang benar-benar digunakan Ibu kayak gitu. Terus kalau misalkan kok ada ditolak, itu memang masih dikasih kesempatan untuk upload lagi kayak gitu. Untuk upload lagi filenya. Misalkan jadwal pelajarannya yang diupload itu mungkin kurang jelas, hasil scanannya atau mungkin namanya Ibu itu di situ tertulisnya itu tidak jelas, ya itu bisa jadi ditolak. Tadi kan ada keterangan itu kan, bisa menyebutkan nama lengkap, terus apa itu namanya, misal tahun pelajaran yang terkini kayak gitu lah, itu yang jadi kuncinya di situ. Oke, monggo Mas. Oke, seperti itu ya Ibu Lanjut. Nurul Hikmah ya, semoga bisa tercerahkan. Kita kembali ke Zoom, Bapak Ibu silakan bisa, ini banyak sekali yang menggunakan tools raise hand-nya, jadi saya sampai bingung. Mungkin Bapak Ibu bisa say hi, ini akan saya pilih untuk, oke ini yang paling cepat nih ya, Pak Didi Susanto. Selamat malam Pak Didi Susanto. Ya, selamat malam. Bisa terdengar suara saya, Mas? Dapat Bisa ditinggal. Pak Didi. Ya, oke. Kita perkenalan terlebih dahulu ya Bapak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya mau menanyakan tentang untuk bisa menggunakan Canva Premium, itu apakah harus berlangganan berbayar atau kalau kita menggunakan akun belajar ID bisa otomatis premium gitu? Itu yang pertama. Kemudian untuk menunggu approve, apakah itu harus selalu 40 jam atau bisa kurang dari 40 jam biasanya? Dan yang terakhir, untuk file yang diupload, itu kan mungkin bisa menggunakan SK mengajar atau enggak keterangan masih aktif sekolah, apakah juga bisa? Selain tadi Serdik ya. Kemudian untuk ukuran filenya maksimal biasanya berapa? Itu Oke. aja yang saya tanyakan. Oke. Oke. Oke, terima kasih Pak Didi. Pak Didi ini dari mana Pak Didi? Saya dari Brebes, Pak. Oh, dari Brebes. Iya. Oh ya. Perlu saya ulang Pak untuk pertanyaannya? Sepertinya saya sudah cukup ini sih Mas. Oke, jadi tadi untuk yang pertanyaan pertama, langsung saya jawab ini Mas Faizin. Boleh silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Didi ya sudah mengikuti dari Brebes ini ya. Nanti kalau saya main ke sana bisa dikasih endok asin yang dibakar itu kan. Ya, siap, Pak. Itu enggak ada di tempat lain soalnya, hanya di Brebes itu. Soalnya Ya, teman saya ada yang orang Brebes yang mengajar di tempat kami kayak gitu. Dan itu memang sering dibawakan kalau beliau pulang. Nah, tadi
pertanyaan pertama, apakah dengan akun Belajar ID itu otomatis premium? Saya belum pernah mencoba, Pak. Gitu. Karena yang saya daftarkan untuk yang for edu itu memang pakai akun pribadi saya, kayak gitu. Terus tadi entah pertanyaan kedua atau mungkin pertanyaan ke yang pertama malahan ya. Apakah yang waktu premium itu kita harus berlangganan kayak gitu kan, Pak? Nah, Ya. dengan memanfaatkan yang Canva for Education ini, itu kita nggak perlu berlangganan sama sekali. Gitu. Jadi memang tujuannya untuk pendidik. Dan bahkan siswa pun itu nggak bisa mendaftar untuk yang for edu, setahu saya. Kayak gitu. Nanti mungkin teman-teman di sini yang mungkin punya pengalaman siswanya bisa mendaftar, mungkin bisa berbagi pengalaman di sini. Tapi setahu saya siswa itu tidak bisa mendaftar yang for edu. Itu memang khusus untuk pendidik kayak gitu, baik dosen ataupun guru. Itu. Nah, dengan kita mendaftar yang for edu itu semua fasilitas premium itu bisa kita gunakan seperti tadi yang sudah saya jelaskan sama Bu Kiswati tadi ya. Itu, Pak. Terus tadi yang Belajar ID sudah. Terus yang selanjutnya tadi apa, Mas, Pak izin? Mic-nya masih dimatikan sepertinya. Mohon maaf, Pak. Yang pertanyaan selanjutnya itu file yang diupload apakah harus berupa serdik dan juga ukurannya, Pak? Oke, terima kasih. Pak Didi, untuk ukurannya itu tidak ada ini ya, tidak ada apa itu namanya batasan. Filenya besar itu juga tidak masalah, karena kalau misalkan filenya kecil tidak terbaca itu malah tidak di-approve. Nah, yang saya contohkan tadi, karena di laptop saya ini tidak ada file lain selain sebagai identitas saya itu di situ serdik kayak gitu kan, karena itu kan yang menandakan kalau memang kita pendidik kayak gitu, memang apa itu namanya berserdik lah itu misalnya kayak gitu. Tapi yang saya gunakan untuk di-approve itu jadwal, Pak. Jadwal pelajaran yang memang ada nama saya di situ. Ada nama saya di situ, ada tulisan guru mapel kayak gitu kalau di sekolah kami loh. Di sekolah kami itu jadwalnya kan memang selama pandemi ini kan apa itu namanya online ya. Jadwal yang dikasihkan ke guru itu kan PDF online kayak gitu semua kan. Nah, itu yang saya gunakan untuk upload. Itu ada nama guru mapel, terus di bawahnya itu yang ada kayak rincian mengajar kelas apa itu loh, Pak. Nah, itu terus kan di situ ada tertulis tahun pelajarannya berapa. Nah, itu malah di-approve. Itu. Nah, tapi pernah juga saya menggunakan jadwal juga kayak gitu dengan akun email yang memang bukan saya gunakan setiap hari, makna enggak yang bukan email utama saya, itu tidak di-approve sama Canva. Jadi makanya tadi waktu sama Bu Kiswati tadi juga saya pesankan gunakan itu yang kan apa itu namanya email pribadi kayak gitu. Terus kalau misalkan Pak, nanti kalau kita kami tidak bisa apa itu di-approve sama Canva for Education, berarti kita tidak bisa lanjut untuk ikut workshop ini, bukan gitu. Jadi masih bisa kayak gitu, walaupun nanti beberapa fasilitas premium memang tidak bisa digunakan kayak gitu. Bedanya hanya itu saja, tapi secara fitur keseluruhan yang free itu pun juga bisa. Tapi tadi seperti yang saya contohkan ya, kalau yang for education itu otomatis begitu kita login itu di situ ada tulisannya education kayak gitu. Begitu Pak Didi Susanto. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kembali. Oke, saya kembalikan Mas Faizin. Oke, terima kasih Pak Didi Susanto dari Brebes ya. Oke, satu pertanyaan lagi silakan. Ya, ini mungkin sebelum masuk ke penanya ya Mas ya. Ini sudah Boleh, bisa silakan. ini. Sudah bisa. Saya coba share. Nah, Oke. sudah tampil ya? Dia tampil, Pak. Nah, ini tampilannya kalau misalkan kita gunakan handphone Bapak Ibu. Kayak gini. Nah, ini sekarang ekosistem, kalau dulu kita mau gunakan biar banyak platform itu kan harus ekosistemnya Apple ya. Nah, sekarang Android itu juga ekosistemnya dia sudah banyak kerjasama dengan Windows kayak gitu, jadi bisa langsung seperti ini. Nah, ini tampilannya di handphone. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu itu mendownload, misalkan Bapak Ibu mendownload dari Play Store ataupun dari App Store kayak gitu, itu
tampilannya nanti seperti ini. Nah, karena ini juga akun pribadi saya, otomatis juga sama ini, educational seperti ini semua kayak gitu. Dan project-project yang saya buat juga akan tampil di sini semua. Bahkan tadi waktu presentasi yang awal itu juga ada di sini. Ini bisa saya tampilkan ke Bapak Ibu semua kayak gitu. Jadi otomatis akun saya di laptop, pekerjaannya misalkan saya kerja, saya nggak bawa laptop gitu kan, di kantor saya membuat presentasi lagi kayak gitu, itu juga bisa langsung dari handphone, langsung kita edit-edit gitu, itu juga bisa. Nah, itu jadi salah satu alasan kenapa kok kita gunakan Canva kayak gitu. Karena kalau misalkan yang untuk konten kreator profesional itu memang software-nya amat sangat berat sekali kayak gitu Bapak Ibu. Oke. Oke, lanjut Mas Faizin untuk penanya. Mic-nya masih mati kayaknya. Iya, lupa Pak, mohon maaf Pak. Baik, selanjutnya ini ada Pak Muhammad Kunsarwani. Silahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah bisa ikut kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Ini mohon maaf kameranya karena laptopnya lama sehingga kameranya tidak terlalu jelas. Tapi semoga suaranya masih bisa didengar ini. Jelas Pak suaranya Pak. Oke. Ini sudah masuk syarat jadi konten kreator Pak. Suaranya jelas itu. Begitu. Pertama yang ingin sedikit berbagi pengalaman. Awalnya saya juga membuat Canva untuk yang free. Kemudian ketika ada platform for educational, saya mencoba dokumennya menggunakan PTK karena saya dari madrasah, jadi download dari Simpatika dan alhamdulillah bisa. Tapi selama ini hanya saya pakai untuk membuat semacam poster ketika anak-anak lomba atau mungkin ketika ada ujian, ucapan selamat, hanya seperti itu saja. Nah ini ketika ada kegiatan ini, saya ingin ikut dan ingin tahu dan bagaimana membuat video dengan Canva. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kalau misalkan kita ingin memasukkan anak-anak ke dalam kelas dan kita memberikan tugas di sana, itu bagaimana caranya? Kalau video saya nunggu seperti yang disampaikan Pak Hendra tadi, di hari kedua atau hari ketiga saja, biar ada rasa penasarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kunsarwani, Man 2 Jombang. Nah, itu di Jombang itu ini nih, lontong kikil. Iya. Monggo kalau binara ke Jombang. Saya kalau misalkan ngisi entah diklat atau workshop di bukan luar kota, pasti jujukan pertamanya kuliner pasti. Pak. Kalau misalkan caranya bagaimana untuk biar siswa itu ikut aktif gitu nggih. Saya izin untuk share screen dulu nggih. Nah, ini misal saya contohkan, sudah tampil ya Mas Faizin ya? Sudah Pak. Sudah. Oke. Misal saya contohkan, ini kalau misalkan ini kita klik nih, ini di sini. Nah, ini kita share seperti ini. Lalu di sini kan ada copy link nih Pak. Nah, ini sekalian saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan ke Bapak Ibu semua. Kalau yang Canva yang free, yang bukan for education, itu pasti nggak muncul seperti ini, Google Classroom. Nah ini, lah yang Canva for education itu ada ini, bisa langsung kita masukkan ke Google Classroom seperti ini. Bahkan ini ada assessment itu kayak semacam tes atau apa itu bisa kayak gitu. Nah ini dari sini, kalau misalkan memang tadi tidak di-approve, tadi Pak Kunsarwani itu ada ini ya Pak, sudah di-approve ya Pak ya? Sudah, alhamdulillah. Tadi pakai apa Pak? PPK? Pakai PTK, kartu PTK. Kartu PTK. Iya. Oh, berarti itu download dari kayak semacam SIM PKB itu Pak?
Ya, kalau di Kemenak itu ada Hah? simpatika. Oh itu, nah ini Iya. teman-teman. Nggih, terima kasih Pak. Ini bisa apa itu namanya? Nanti teman-teman yang misalkan ngupload entah itu serdik atau mungkin jadwal kok ditolak bisa mencoba ya, bisa mencoba tadi pakai kartu yang PTK itu. Mungkin kalau bukan yang dari Kemenak itu bisa di-download di SIM PKB. Kalau sudah tergabung ke komunitas MGMP mana itu biasanya kan ada kartunya itu kan. Nah itu Iya. bisa diambil itu. Nah saya lanjutkan. Nah, ini misalkan di sini kita copy link. Nah, ini kan link sudah tercopy. Bapak tinggal ke WA atau ke mana, misalkan pakai handphone gitu kan, tinggal ke WA, habis itu dipaste saja di WA. Itu otomatis siswanya kalau ngeklik linknya ini, linknya ini, itu Iya. nanti langsung bisa ikut masuk ke sini. Bisa langsung edit. Nah, nanti siswanya misalkan mau apa itu namanya mengumpulkan lagi, otomatis kan berarti kan linknya kan dikembalikan ke Bapak kan. Nah, itu sudah Iya. beda. Jadi prinsipnya itu hampir sama kayak Google Slide. Nah, kalau Google Slide kan kita bisa berkolaborasi ya. Misal tadi kayak pertanyaannya Pak Didi, kalau misalkan kita pakai akun belajar.id lah itu, kalau setahu saya sih keuntungan akun belajar.id itu kita apa itu namanya kayak misalkan Google Drive dan lain sebagainya itu tidak terbatas, bisa kita gunakan kapanpun kayak gitu. Kalau yang akun pribadi kita kan hanya 15 giga kayak gitu. Nah, ini Pak. Nah, terus di sini ini ada only people add. Nah, ini kalau misalkan untuk biar siswanya itu bisa ikut ganti-ganti di sini, itu bisa diklik yang ini, anyone with the link. Nah, kalau sudah seperti ini ada tulisan can edit ya. Can edit, ini di copy. Oh, tadi saya jelasinnya kurang lengkap nih Pak, mohon maaf. Tadi masih di sini. Kalau only people add can access, ini bahasa Indonesianya apa ya? Setiap orang ditambahkan untuk mengakses atau apa ya? Mohon maaf ya, kalau misalkan kurang ini. Nah, kalau yang di sini anyone with the link itu berarti semua yang punya link ini, di sini ada tulisannya this design will be publicly. Berarti kan bisa semuanya itu sudah public, bisa diakses. Di sini available jadi tersedia, setiap orang with the link can access it. Berarti semuanya bisa. Nah, ini pastikan posisinya di sini. Lalu di sini diganti can edit. Kalau misalkan hanya can view, itu hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengedit. Can comment itu kayak semacam ada note di sini itu loh. Nah, itu nanti bisa ditambahkan di situ. Nah, kalau misalkan kalau siswanya misalkan ikut di situ berkolaborasi dengan siswanya, bisa diklik can edit di sini. Kayak gitu. Nah, ini langsung copy linknya, langsung dipaste entah ke WA, entah ke Telegram, atau ke manapun yang Bapak Ibu mau. Nah, kalau misalkan yang for education, di sini bisa langsung diklik Google Classroom, continue seperti ini, otomatis langsung masuk di sini ya. Nah, ini ada pilihan kelasnya. Nah, ini misalkan kelas saya di mana kayak gitu. Ini misal di teknik audio video. Nah, ini pilih tindakan, ini sebagai tugas atau apa itu bisa gitu. Cuman ini nggak saya contohkan gitu. Nanti nggak siswa saya malah kaget gitu. Wah, ini sudah jam berapa kok tiba-tiba Pak Indra ngasih tugas gitu. Itu nanti kembali lagi ya, tidak memerdekakan gitu kan. Oke. Pak Kun Sarwani, kira-kira begitu. Berarti kalau misalkan ada 10 siswa itu nanti yang diedit hanya satu yang menjadi tugas, atau nanti masing-masing peserta didik nambah satu slide. Bisa Pak, bisa nambah slide itu bisa. Jadi tadi kan, misal Bapak sudah membuat awalan untuk awalan depan gitu kan. Nah, terus habis itu di-share tadi linknya di-share tadi dengan apa itu namanya yang can edit tadi ya. Iya. Bukan yang masih kayak gambar gembok itu jangan ya. Nah, itu nanti habis itu bisa di apa itu namanya siswanya mau nambah slide, nambah materi di situ dan lain sebagainya itu juga bisa kayak gitu. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak. Sehat-sehat selalu nggih. Terima kasih. Semoga narasumber Pak Indra dan Mas Faizin atau Pak Faizin ini
Sehat selalu. Mas saja, Pak. Amin, amin, amin. Oke. Oke, monggo Mas Faizin. Oke, terima kasih Pak Kunsarwani. Semoga tercerahkan atas jawabannya. Baik, mungkin satu penanya lagi ya, silakan Bapak Ibu. Oke. Oke, Ibu Gadis Trans, silakan. Gadis. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, jadi pertanyaan saya sebenarnya sudah banyak diwakilkan oleh Ibu dan Bapak tadi. Oh iya, perkenalan dulu, nama saya Gadis Trans Damayanti. Saya mengajar di SD Negeri 1 Timbul Harjo di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi yang ingin saya tanyakan kembali ke tadi, ini barusan saya kan sambil menyimak, sambil praktek nih Pak. Jadi sambil saya langsung coba untuk daftar sebagai pendidik tadi, dan sudah saya coba dan benar ada email masuk katanya 48 jam akan dipantau gitu. Nah, yang saya tanyakan nanti kalau sudah di approve gitu Pak, itu ada berjangka atau bisa kita gunakan forever gitu. Jadi apakah itu hanya untuk 3 bulan atau 6 bulan gitu, selanjutnya kita berbayar, ataukah memang itu bisa kita gunakan sepanjang akun itu kita aktifkan gitu. Hanya itu saja mungkin Pak yang ingin saya tanyakan. Oke. Terima kasih Bu Gadis nih. Nah, ini gadis terus ini nih. Oke. Langsung saya jawab Mas Faizin. Silakan Bapak. Oke. Saya sudah menggunakan Canva for Education itu sudah 2 tahun, Bu. Dan tidak pernah diminta untuk membayar itu. Nanti kan ini baru pengalaman saya juga baru nih untuk Canva for Education itu nih. Itu 2 tahun itu tidak diminta untuk membayar atau apa, tidak. Nanti kalau misalkan kok tahun ketiga disuruh bayar juga saya nggak tahu, Bu. Tapi selama 2 tahun itu aman-aman saja sih. Ndak apa itu namanya, misalkan untuk pembaruan data atau apa itu juga tidak ada. Tetap bisa digunakan. Begitu Bu Gadis. Oke. Yeah. Oke, seperti itu ya Bu Gadis ya. Oke, baik. Satu lagi Pak. Monggo. Satu lagi, tidak apa. Oke, satu lagi ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa melambaikan tangan karena banyak sekali yang menggunakan fitur raise hand-nya ya. 21 ya Mas ya. Oke, baik. Bapak Asraji, silakan. Bapak Asraji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya malam ini malaikat-malaikatnya Canva ini yang Mas Hendra dengan Mas Awal ini jago-jago ini semua ini. Jadi perkenalkan saya Asraji, saya juga adalah kepala sekolah di SMP Negeri 6 Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sini yang saya akan tanyakan, beberapa minggu yang lalu saya sudah mendaftar Canva for Edu. Apakah di sini bisa juga saya buatkan kelas untuk guru-guru saya, termasuk dengan siswa? Iya, seperti itu saja, Pak. Makasih. Oke, terima kasih Pak Asraji ya. Di sana jam berapa, Pak? Jam 21.53. Oh, berarti beda 1 jam ya? Iya. Ya, masih aman ya. Ya, sip. Biasanya kalau yang ikut pelatihan saya itu yang dari Papua itu sudah jam 11, jam berapa kayak gitu. Tapi masih semangat loh. Saya amat sangat mungkin kalau misalkan saya bisa support penuh gitu kan, itu teman-teman di guru-guru Indonesia Timur itu luar biasa malahan semangatnya dibandingkan kami yang di barat kayak gitu. Oke. Nah, ini begini Pak Asraji. Jadi Canva itu sifatnya lebih ke akun personal. Walaupun tadi walaupun premium kayak gitu kan. Nah, tapi itu lebih ke personal. Jadi tidak bisa istilahnya itu buatkan kelas untuk gurunya, buatkan kelas untuk siswanya, itu tidak bisa karena memang itu akun personal dan memang basicnya bukan
LMS nggih, Learning Management System. Nah, kalau Learning Management System itu kan ada banyak gitu, bahkan sekarang waktu kita dihantam COVID itu kan banyak itu platform-platform yang bermunculan seperti itu. Itu apa itu namanya, kalau misalkan seperti itu dengan mendaftar kita bisa membuatkan kelas, bisa ini dan lain sebagainya. Nah, cuman di sini itu sifatnya tadi, kalau misalkan kita mau kolaborasi dengan siswanya itu bisa. Kita mau kolaborasi dengan gurunya itu bisa. Tapi kalau misalkan untuk masuk ke akunnya itu gitu kan, lah itu harus menggunakan akun pribadinya Bapak. Nah, itu kan kalau akun pribadi kan privacy gitu. Nah, kalau bisa nggih jangan di-share ke yang lain kan kayak gitu. Nah, itu Pak. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu gurunya Bapak itu misalkan mau mendaftarkan Favor Edu, ya tadi daftar sendiri kayak gitu. Itu tadi ada yang dari Bapak Jombang tadi itu pakai yang bukti pengenal, nah itu bisa yang memang pendidik gitu, itu bisa di situ. Kalau saya pribadi sih pakai itu jadwal pelajaran itu yang saya gunakan. Oke, nggih. Kira-kira begitu Pak Sraji. Iya, saya berapa hari yang lalu, alhamdulillah cepat juga ya di approve. Hanya mengupload SK dirjennya sertifikasi. Oh, sertifikasi yang digunakan Pak? Iya, cepat, kayaknya cepat itu. Iya. Oke, nah ini berarti ada banyak yang berbagi pengalaman di sini. Ini berarti pakai serti Pak berarti nggih. Iya. Mungkin dilihat karena ada nominalnya, jadi mungkin cepat di-approve. Itu Bapak Ibu nanti. Ya, oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Asraji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asraji. Mungkin karena waktunya sudah menunjukkan pukul 20.53 dan di bagian Indonesia wilayah Indonesia Timur juga sudah menunjukkan 2 jam lebih malam. Jadi saya silakan kepada Pak Hendra untuk mungkin closing statement pada materi malam hari ini. Terima kasih Mas Faizin nggih. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah support kami dengan begitu banyak antusiasme pendaftar kayak gitu. Kalau suruh closing statement ini biasanya paling sulit ya, karena ya pengennya lanjut terus gitu, tapi karena sudah terlalu malam kan kayak gitu, nanti takut juga yang teman-teman yang tadi di Indonesia Timur dan lain sebagainya kayak gitu sudah terlalu malam kayak gitu. Nah, begini Bapak Ibu, tadi seperti yang disampaikan sama Mbak Rates, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ini itu pengen mengikuti gitu ya, pengen mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop atau diklat atau apapun yang sifatnya gratis seperti itu biasanya memang kami bekerja sama dengan eGuru Foundation kayak gitu, jadi selalu pantau mungkin setiap bulan. Kedepannya kalau misalkan memang jadwal kita ada nih Mas Faizin nih, nanti 1 bulan 2 kali atau 3 kali itu kalau ada gitu, itu nanti silahkan nanti Bapak Ibu semua bisa nge-share ke teman-teman yang lain kayak gitu. Nah, oke. Nah, mungkin closing statement dari saya itu begini. Ini mungkin bukan closing statement lah. Tadi sudah banyak peserta yang mungkin lebih senior daripada saya. Yang jelas jangan takut untuk mencoba atau jangan istilahnya, wah nanti kalau saya tidak bisa gimana, kalau saya ini gimana, kalau ini gimana, itu jangan. Yang penting itu selalu mencoba. Yang pasti tetap selalu semangat Bapak Ibu, pengabdian kita untuk mengajar, untuk memintarkan anak-anak orang, istilahnya seperti itu. Walaupun mungkin nanti ke depannya, kalau misal saya pribadi gitu, itu bahkan yang dulu saya ajar, sekarang jadi teman saya ngajar gitu. Di satu jurusan pula gitu. Dulu beda jurusan waktu saya ajar gitu kan, di tempat kami ini sekarang sudah jadi guru, sama-sama guru di tempat saya, jadi itu mungkin istilahnya ya, hal-hal seperti itu yang bisa membuat senang tentunya seperti itu. Oke, mungkin itu saja Mas Faizin. Saya selalu kesulitan kalau misalkan suruh closing statement. Baik Pak, mungkin informasi penugasan yang sekiranya Bapak. Oh ya, penugasan nanti akan kami share di ini ya Mas Faizin ya, di Telegram ya. Baik.
Oke, nanti Bapak Ibu itu penugasannya hanya kami minta untuk menyimak kembali tutorial yang kami berikan. Nanti di screenshot, di-upload, udah habis itu bukti Bapak Ibu kalau sudah mendaftar Canva. Nah, itu sudah mendaftar Canva. Ini kalau menurut saya ini workshopnya udah enak lah, wis gratis, tugasnya ya gampang. Setelah tugasnya gampang, nanti kalau misalkan 100 peserta terbaik masih dapat beasiswa. Nah, ini. Nah, misalkan saya orang Jawa itu ya bilangnya, wah enak Apple, udah kayak gitu intinya. Begitu. Oke, itu Mas Faizin. Nanti kita bagi ke ini ya, ke Telegram untuk link penugasannya. Baik, terima kasih Pak Hendra atas materi yang luar biasa disampaikan, dan saya juga menyimak dengan semangat sekali, apalagi Bapak Ibu peserta di seluruh Indonesia menyimaknya sangat luar biasa, dan saya juga tadi memantau di YouTube lebih dari 2.000 juga yang menyaksikan secara live, dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan lagi tayangan ulangnya, Bapak Ibu bisa menyaksikan di kanal YouTube Belajar Era Digital, karena kami tayangkan pada channel YouTube tersebut. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir bagi tadi penjelasannya belum jelas ataupun masih perlu diulang-ulang, bisa ditonton ulang pada channel YouTube Belajar Era Digital. Baik, sebelum Pak Hendra meninggalkan room Zoom pada malam hari ini, izinkan kita akan melaksanakan dokumentasi terlebih dahulu, Pak.